Jadi kan seolah-olah buntu meyakini sebagai Tuhan, sekaligus meyakini kalau dibunuh. Karena kaifala, bagaimana mungkin yuktalu dibunuh al-ilahu siapa Tuhan, al-yuslabu, atau bagaimana mungkin yuslabu Tuhan itu disalib. Rasulullah menantang mereka, ayo pembahalah. Siapa di antara kalian yang berani? Saya siap. Ini ada cucu-cucu saya. Ini ada anak saya. Kalian siapa? Ayo datangin sini. Kita mau bahala. Tantang begitu oleh Rasulullah. Anak-anak sekalian, sedang Satria Al-Munawwariyah rahimahullah. Pertemuan yang lalu kita bahas bahwasanya keyakinan Bani Israil bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa, mereka telah menyalib Nabi Isa, itu dibantah oleh Rasulullah. Rasulullah menegaskan sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran, bukan, kalian tidak membunuh Nabi Isa. Jadi Bani Israel tidak membunuh Nabi Isa. Tentu Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Nasrani di zamannya, yang dibunuh itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Jadi ada, kalau boleh saya katakan, solusi permasalahan dari kejelimetan pikiran orang-orang Nasrani yang menganggap mereka telah membunuh Nabi Isa. Di satu sisi mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Maka sudah dikatakan fafitratun annahu syubbiha lahum. Maka adapun pemikiran atau boleh dikatakan pendapat sebagaimana yang disampaikan oleh umat Islam melalui Rasulullah, fafitratun, maka adapun pemikiran, pendapat annahu bahwasanya Isa syubbiha diserupakan siapa Isa lahum bagi mereka, karena ada apa fitrah satu khriju niscaya mengeluarkan apa fitrah hum pada mereka min warqatin kabiratin, dikeluarkan kepada Bani Israil, kaum Nasrani Bani Israil ini dikeluarkan dari apa? Warqatin kabiratin, dari kebuntuan, dikeluarkan dari kebuntuan atau kesulitan yang sangat besar. Jadi kan seolah-olah buntu meyakini sebagai Tuhan, sekaligus meyakini kalau dibunuh. Karena kaifa, bagaimana mungkin yuktalu dibunuh al-ilahu siapa Tuhan, al-yuslabu, atau bagaimana mungkin yuslabu Tuhan itu disalib. Di satu sisi meyakini kalau Isa itu sudah dibunuh, di sisi lain meyakini Isa adalah Tuhan, anak Tuhan. Nah ini kan satu kebutuhan pikiran. Maka ketika ada pemikiran, oh itu diserupakan. Andai kata orang Nasrani itu meyakini bahwa yang disalib itu bukan Isa, yang disalib itu adalah orang yang diserupakan, itu justru lebih kuat anggapan ketuhanan mereka. Oh itu Tuhan, Isa itu Tuhan, yang disalib itu bukan itu. Dan tadi dipajang lagi di gereja-gereja mereka. Nah sekarang kan di gereja-gereja dipajang bahwa Tuhannya sudah disalib. Jadi logika yang umum, bagaimana mungkin Tuhan bisa bagaimana mungkin Tuhan bisa dibunuh? Andai kata mereka percaya saja, ngambil saja omongan Rasulullah pada waktu itu, oh yang disalib itu yang diserupakan.
Kalau Tuhan kami tetap hidup, itu mungkin lebih selamat. Tuh. Di sini, itu fayutalul ilahu al yusla. Idil maslub, karena yang tersalib itu laukana ilahan, jika memang Tuhan, lakana yang itu minal kudrah ma yafuku biha man sholabahu. Kalau memang yang disalib itu adalah Tuhan, lakana maka ada atau maslub yang memiliki minal kudrati dari takdir dan kekuasaan, ma yafuku minal kudro ma pada apa-apa yafuku yang melebihi. Siapa ilah ini? Al-maslub long ilah itu biha dengan kudro yafuku biha man sholabahu. Jadi tentu kalau Tuhan itu kan lebih mengetahui takdir dari mereka yang mengaliknya. Summa da'ahum Rasulullah, kemudian da'a, berseru atau mengajak kepada mereka kaum Nasrani. Di sini maksudnya kisahnya itu dengan kaum Nasrani Najran, di daerah Najran. Yang di Madinah, kalau sekarang di Saudi, maaf, ada satu daerah namanya Najran. Dan sama Rasulullah di sana tempatnya komunitas Nasrani dulu. Mereka datang ke Rasulullah, diskusi gitu. Setelah dia dikasih jawaban dengan rasional, masuk akal, dan sangat logis, mereka nggak mau, tetap menolak. Dan Rasulullah berdakwah mengajak mereka ilal iman, untuk beriman bihi, kepada Rasulullah. Orang Nasrani tentu Tuhannya adalah Allah, tapi mereka juga meyakini bahwa Isa itu adalah Tuhan. Nah itu yang dibenarkan oleh Rasulullah. Ayo beriman kepada Allah dan imanilah juga kalau saya ini adalah utusan Allah. Begitu kata Rasulullah. Wa ainahu, dan bahwasanya Rasulullah Nabi akhir zaman, ialah Nabi akhir zaman. Fa'abau, maka menolak siapa Nasrani. Fa'abau, maka menolak siapa orang-orang Nasrani alaihi atas Nabi Muhammad. Fa'anzalah, maka menurunkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ayatul mubahalati, pada ayat mubahalah. Mubahalah itu adalah sumpah antara dua kelompok yang saling ngotot dengan pendapatnya sendiri, hanya menyerahkan kepada Allah. Ayo kita sumpah, yang kalah, yang salah, dia laknat oleh Allah. Nah itu gitu mubahalah. Sumpah, siapa nyuri ini? Kamu nyuri ya? Enggak, kamu nyuri ya? Saling juga. Ayo kalau kita sumpah mubahalah, yang nyuri udah begini. Nah itu mubahalah. Untuk sesuatu dari dua kelompok yang besar yang sudah buntu, nggak ada yang bisa dipercaya, artinya sudah tidak memungkinkan satu pihak mempercayai pihak yang lain. Orang Nasrani setelah kalah debatnya, setelah kalah logikanya nggak masuk akal. Ketika dikasih tahu oleh Rasulullah tentang Nabi Isa, ayolah kamu kalian kalau begitu jangan anggap Isa itu Tuhan, dia itu Nabi dan saya adalah Nabi terakhir. Berimanlah kepada kenabian saya, kata Rasulullah. Mereka menolak. Setelah itu baru Allah menurunkan ayat mubahalah. Nah, ini ayat mubahalah di sini. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil. Nah ini iftahil ini mubahal. Summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kafirin. Faman, maka barang siapa
hajat yang berhujah atau membantah siapa dan kepada kamu wahai Muhammad fihi dalam urusan Isa di sini tentunya mimba'di setelah ma barang ja'a yang telah datang apa maka kepada kamu Muhammad minal ilmi dari pengetahuan. Muhammad, kalau mereka itu masih mendebat kamu, kalau mereka itu masih ngeyel, padahal kamu sudah kasih tahu, sudah kamu jelasin, tetap masih ngeyel. Fakun, katakan saja, kalau mari ke sini, naku abna ana, naku memanggil siapa kita, abna ana, memanggil anak-anak kita, wa abna akum, dan memanggil anak-anak kalian, wanisa ana, dan memanggil pada wanita-wanita kami, wanisa akum, dan memanggil pada wanita-wanita kalian, wa anfusana, dan pada diri-diri kami, wa anfusakum, dan diri-diri kalian. Summa, kemudian nantahil, kita bermubahalah, fanaj'al, kemudian naj'al menjadikan siapa kita, laknatallahi pada laknat Allah, alal kadhibina, kepada orang-orang yang berdusta. Inna hadha lawal qasasul haq, sesungguhnya ini lahwa, sungguh yang demikian itu al-qasasul haq adalah kisah yang benar. Wa ma'anin ilahin illallah, wa madan tiada lahum ilahin dari Tuhan illallah kecuali Allah. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah, lahuma, sungguh dia Allah, al-azizu, ialah Tuhan yang maha perkasa, al-hakimu, yang maha bijaksana. Fa'in tawallaw fa'inna Allah alimun bil mufsidin. Fa'in, maka jika tawallaw, berpaling siapa mereka, kaum Nasrani, fa'inna Allah, maka sesungguhnya Allah, alimun, ialah zat yang maha mengetahui, bil mufsidina, pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-mubahalah, adapun yang dimaksud dengan mubahalah, al-mubahalah al-mula'anah. Mubahalah itu adalah al-mula'anah, ya saling melaknat gitu maksudnya. Wahwa ayyajtami al-qawm, maksudnya mubahalah itu ayyajtami al-qawm, berkumpulnya satu kaum, idza ikhtalafu fi syai'in, idza ketika ikhtalafu, berselisih atau berbeda pendapat siapa kaum, fi syai'in, dalam satu perkara, fayaqulu, maka berkata siapa kaum, laknatullahi ala dzalimin minna, laknat Allah atas orang yang dolim minna, di antara kita. Kita soal al-mubahalah ini sampai ada ayatnya. Ya karena mungkin kita bisa bayangin
Kalau bahasa kita mungkin, kalau bahasa kita, saking keselnya Rasulullah sudah dijelasin begini, dijelasin begini, tetap saja ngeyel. Itulah kenapa mereka disebut dengan ad-dhalin di dalam Al-Quran. Sudah dijelasin gamblang oleh Rasulullah. Rasulullah kasihan sama mereka. Wal mubahalah ya doa wa tadarru. Hakikat mubahalah itu adalah doa, adalah doa wa tadarru. Tadarru itu menghibahkan diri atau menghinakan diri di hadapan Allah. Sudah tidak ada jalan lain, ya Allah. Kasih kami petunjuk, ya Allah. Wal mubahalatu hiya du'a wa tadarru. Hatta tanzila sampai turun laknatul ilahi apa laknat Tuhan al-haq yang maha benar alal mubtilin atas orang-orang yang batil, atas orang-orang yang melakukan kebatilan. Faman hajaka fihi, faman maka barang siapa hajaka yang mendebat, yang terus berhujah, siapa man fihi ay jadalaka fi Isa alaihissalam au fil haq. Artinya orang yang bermujadalah, yang berdebat di Isa alaihissalam dalam urusan Isa alaihissalam, au fil haqqi atau dalam urusan kebenaran. Min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Setelah mereka tahu, itu maksudnya bi anna Isa, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam Abdullahi wa Rasulihi. Setelah mereka tahu bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Nabi Isa itu bukan ibnullah. Mereka sudah dikasih tahu. Fakul ta'alau. Fakul maka katakan Muhammad. Ta'alau. Ayo ke sini. Mari. Nad'u. Nad'u di sini. Jasmun li jawabil amri. I'rabnya nad'u adalah jazm. Kenapa? Li jawabil amri, untuk jawaban perintah. Di sini fakul nad'u. Kul nad'u. Aslinya wa alamatul jasmi, dan adapun tanda jazmnya sukutul wawi, ialah dengan atau hadful wawi, dibuangnya huruf waw. Aslinya kan nad'u, ada wawunya. Abna anak Awad al-Hasan wal Husain alaihi wasallam. Ayo, saya akan manggil anak-anak saya. Di sini maksudnya Hasan dan Husain, cucu Nabi. Wanita anak, dan juga pada wanita-wanita kami, yakni As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Pada waktu itu ada Sayyidah Fatimah. Jadi akan dipanggil oleh Rasulullah. Wa anfusana, dan diri-diri kami, yakni Rasulullah nafsuhu, yang dimaksud sini adalah Rasulullah sendiri, wa Ali yang karramallahu wajhah, dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa anfusakum, mana anfusakum di sini? Ahli Najran, penduduk Najran. Jadi penduduk Ansar pada waktu itu di zaman Rasulullah saat itu banyak sekali, mungkin mayoritas umatnya Nasrani semua. Karena yang datang kepada Rasulullah itu adalah utusan dari Ahlul Najran untuk mendebat Rasulullah dalam hal Nabi Isa. Summa nabtahin, kemudian nabtahin kubahalan sini, qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ay natadarru fi doa. Ya, ini maksudnya natadarru, menghibah atau memelas, menganggap hina diri di hadapan Allah fi doai, dalam berdoa. Dan ini salah satu cara kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa dengan yang menghinakan diri di hadapan Allah, di hadapan Allah.
Kita tidak mungkin bisa melakukan ibadah. Kita tidak mungkin bisa melakukan apa saja kecuali pertolongan dari Allah. Kita mau sholat saja itu lo nggak bisa. Makanya diajari, hayya 'alas shalah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Semuanya jawabannya sama, kecuali ketika diajak sholat dan ketika diajak menuju keberuntungan al-falah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ay al-kadhibin artinya orang-orang para pendusta itu minta dari kami, wa minkum dari kalian, fi amri Isa alaihi salam, dalam perkara atau dalam permasalahan Isa alaihi salam. Ini bisa dibayangin, genggelnya Rasulullah ya. Ayo kita sumpah, nanti di antara kita ini siapa yang mendustakan di antara kita, dia dilaknat oleh Allah. Ngono ae wis yo. Nah, kayak gitu Mas ini. Jadi kayak begitu. Falamma faraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi ayat. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, ayat pembahasan ini, ayat wahdi Najran pada utusannya orang-orang Najran, wada'a dan mengajak siapa Nabi kepada wafat, kepada penduduk Najran, ilal mubahalah, mengajak agar mubahalah, artinya ditantang oleh Rasulullah. Rasulullah menantang mereka, ayo mubahalah. Siapa di antara kalian yang berani? Saya siap. Ini ada cucu saya, ini ada anak saya. Kalian siapa? Ayo datangin sini. Kita mubahalah. Ditantang begitu oleh Rasulullah. Lalu mereka utusan orang Najran bilang ketika ditantang oleh Rasulullah, hatta narji'a. Kalau maknanya itu hatta narji'a, sehingga kami pulang. Nanti maksudnya biar kami pulang dulu lah. Ya tunggu dulu, kami nggak bisa langsung memutuskan sekarang, tapi utusan ini biar kami pulang dulu. Wanan dulu fi amrina. Kita akan lihat lagi bagaimana nanti. Karena utusan tentu. Summa nakti kawadan. Besok kami akan datang lagi kepada kamu, wahai Muhammad. Jadi ketika ditantang oleh Rasulullah, ayo kita membahas siapa di antara kalian yang berani. Ini keluarga saya sudah ada di sini semua. Ya nggak bisa gitu, kita harus kembali dulu. Kita harus tanyakan, konsultasikan hal ini kepada orang-orang kita. Besok kami datang lagi menjumpai kamu Muhammad. Faqala ba'duhum bi ba'din. Setelah itu baru faqala ba'duhum bi ba'din. Bahasa kita tuh mundur satu-satu kelompok itu. Mundur satu-satu sampai nggak ada. Faqalu lil Aqib, setelah sampai di Najran, para utusan dari Najran ini bilang lil Aqib. Aqib itu adalah boleh dikatakan orang yang dipercaya kelompok Nasrani untuk dimintai pendapatnya. Ya kalau bahasa kita, kiai yang disepuhkan lah. Namanya si Aqib itu Abdul Basih. Siapa? Abdul Basih. Faqalu min Aqib, mereka bilang ke Aqib, wa kana daruyuhum. Karena ada daruyuhum, begini pendapat mereka. Ya Abdul Basih, mata wahai Abdul Basih, ini nama. Mata bagaimana pendapat kamu? Apakah kita akan melawan tantangan mubahalah dari Muhammad? Gitu. Kola. Lantas menjawab siapa Al-Aqib, yakni siapa namanya tadi? Abdul Basih. Wallahi. Jadi Abdul Basihnya jawab, wallahi laqad araftum ya ma'syaran nasara. Demi Allah, laqad araftum, kalian semuanya sudah tahu, ya ma'syaran nasara, wahai orang-orang Nasrani,
anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad ini Nabiyyun mursalun, adalah seorang nabi yang diutus. Nabi Muhammad itu adalah nabi dan utusan. Kalian tahu itu? Wallahi, demi Allah, ma la'ana qaumun nabiyyan qattu fa'asha kabiruhum wala nabata sagiruhum. Demi Allah, ma la'ana qaumun, tidaklah la'ana, melaknat, qaumun, siapa satu kaum, melaknat nabiyan, pada seorang nabi, qattu, sama sekali, fa'asa kabiruhum, kemudian hidup kabiruhum, siapa tokoh-tokoh kaum itu, wala nabata sawiruhum, dan tidak ada lagi pertumbuhan, tidak ada lagi perkembangan, sawiruhum, siapa para generasinya atau si kecil. Jadi kalau satu kaum itu menghina seorang nabi, mungkin yang besar, yang tua-tua itu hidup, tapi generasi selanjutnya habis, seperti musnah. Walakin fa'altum dzalika lanahdikan. Walakin jika fa'altum, melakukan siapa kalian, artinya mau melakukan mubahalah. Kalau kalian itu melakukan mubahalah, lanahdikan, maka sungguh kalian, maka sungguh kita akan celaka. Kalau kalian itu melakukan mubahalah, bukan cuma kalian yang celaka, tapi kita semua akan celaka. Fa'in abaitum illal idhama ala ma antum alaihi minal qaul. Fa'in abaitum, maka jika abaitum, mengabaikan siapa kalian, illal idhama, maka tidak akan apa, tidak ada apa-apa, illal idhama, kecuali menjalankan ala ma antum, atas apa-apa yang tidak antum, kalian itu alaihi, atas ma, minal qauli, dari ucapan saja, fi sahibikum, atas teman kalian. Fawada'u ar-rajul, fawada'u, sudah, maka tinggalkan saja ar-rajul, maksudnya dia nabi, sudah, jangan dilawan orang itu. Wansarafu ila biladikum, wansarafu, dan kembalilah kalian ila biladikum, ke negeri kalian, ini ke Najran. Fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu atau datang siapa para utusan Najran ini, Rasulullah kepada Rasulullah. Wa qad ghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqtadinan lil Husain afdaliyatil Hasan. Ini kisahnya masih panjang. Kita teruskan bisa kita dan teruskan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan itu kita doakan.